Zakat. Di antara semua ajaran agama yang ada di dunia, tidak satupun dari mereka mengenal cara mengentaskan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan pokok manusia seperti zakat dalam Islam. Karena hal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat." An-Nur 56. Zakat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, di antaranya menunaikan zakat. Menurut ahli bahasa, zakat artinya tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah adalah harta yang dikeluarkan dengan jumlah tertentu pada waktu tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu. Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah membersihkan dan menjauhkan diri dari sifat bakhil, dosa, dan kesalahan. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Ambillah sebagian dari harta mereka sedekah atau zakat yang akan membersihkan dan mensucikan diri mereka." At-Taubah 103. Membersihkan harta dan mengembangkannya serta akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat yang dikeluarkan tidak akan mengurangi harta seseorang. Zakat berfungsi sebagai media untuk menguji ketaatan hamba kepada perintah Allah. Apakah ia lebih mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah cintanya kepada harta benda? Zakat bertujuan sebagai sarana untuk membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukannya. Hal ini merupakan wujud saling cinta dan solidaritas sosial antar sesama umat muslim. Di samping itu, zakat sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka akan aku tetapkan untuk orang-orang yang bertakwa yang menunaikan zakat." Al-A'raf 156. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa," yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Al-Hajj 40-41. Para ulama juga menegaskan bahwa zakat dapat menghapuskan dosa dan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan sedekah atau zakat akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan kobaran api." Orang yang menolak membayar zakat karena kebakhilan, maka penguasa dapat mengambil paksa zakat darinya. Namun orang tersebut tidak termasuk kafir meskipun perbuatannya tergolong dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang nasib orang yang menolak membayar zakat. Beliau bersabda, "Dan dia akan mengetahui akhir perjalanannya ke surga atau neraka. Kalau sekiranya ia kafir, maka tidak akan mungkin ada jalan baginya menuju surga. Akan tetapi, penguasa dapat mengambil paksa dan memukulnya atas keengganannya membayar zakat karena bakhil." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang memiliki emas atau perak lalu ia tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibentangkan baginya batu besar nan lebar, lalu ia dipanggang di atasnya, kemudian ia disetrika di bagian sampingnya, dahi dan punggungnya. Setiap kali batu tersebut dingin, ia dipanaskan kembali, dan saat itu
satu hari setara dengan 50.000 tahun. Ia akan disiksa sampai datang masa pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengetahui akhir perjalanannya ke surga atau neraka. Kemudian ia disetrika di bagian sampingnya, dahi dan punggungnya. Setiap kali batu tersebut dingin, ia dipanaskan kembali. Dan saat itu, satu hari setara dengan 50.000 tahun. Ia akan disiksa sampai datang masa pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengetahui akhir perjalanannya ke surga atau neraka. Dan bagi mereka yang tetap membangkang dan menolak membayar zakat, mereka dapat diperangi sampai mereka tunduk kepada hukum Allah dan membayar zakat. Allah Ta'ala berfirman, dan jika mereka telah bertaubat dan mendirikan sholat serta membayar zakat, maka bebaskan dan jangan perangi mereka. At-Taubah ayat 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dalam hadisnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan jika mereka telah melaksanakan semuanya, maka mereka terjaga darah dan harta mereka, kecuali jika melanggar aturan yang mengakibatkan mereka harus dibunuh, dan Allah yang akan menghisab mereka. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Beliau berkata, demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Ketahuilah bahwasanya zakat merupakan kewajiban dalam harta. Dan demi Allah, sekiranya mereka menolak menyerahkan iqal, tali pengikat unta, sebagaimana yang pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah sebagai zakat, niscaya aku akan memerangi mereka karena penolakannya tersebut. Orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal ia tahu akan kewajibannya, berarti ia telah kafir. Hal ini berdasarkan ijma', kesepakatan ulama, karena orang tersebut telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat tidak sah jika dikeluarkan oleh orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amalan orang kafir. Juga tidak diwajibkan kecuali pada orang yang merdeka, yang mana hartanya telah mencapai nisab. An-nisab adalah jumlah minimal kewajiban dikeluarkannya zakat dan sisa dari kebutuhan pokok setiap individu seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Harta yang masuk dalam ukuran nisab adalah milik muzaki secara penuh. Zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang bukan milik pribadi, seperti harta yang dikumpulkan untuk pembangunan masjid, atau harta yang diwakafkan dan disumbangkan untuk kepentingan umum, atau harta yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial. Adalah ketika harta yang telah mencapai nisab tersebut dimiliki selama 1 tahun penuh, 12 bulan berdasarkan penanggalan Hijriah, dan syarat ini diperuntukkan bagi jenis harta zakat berupa emas dan perak, komoditi dagang, dan binatang ternak. Adapun harta zakat berupa hasil pertanian, tumbuh-tumbuhan, barang tambang, dan hasil temuan, maka tidak dipersyaratkan haul dalam kewajiban zakatnya. Islam sangat memperhatikan kebutuhan orang-orang fakir, oleh karena itu wajib menunaikan zakat dengan segera tanpa menunda-nundanya, kecuali untuk pada kondisi darurat. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tunaikanlah hak zakatnya pada saat memanennya. Al-An'am
141. Dibolehkan membayar zakat sebelum waktunya karena kebutuhan mustahik yang mendesak. Akan tetapi, syariat membolehkan pula memindahkan harta zakat dari daerahnya dan membagikannya ke penduduk daerah lain yang lebih membutuhkannya. Misalnya di daerah tertentu terkenal dengan penduduknya yang miskin, atau beberapa kerabat muzaki yang miskin menetap di tempat lain.